mekanisme proses di mana sikap dapat memandu perilaku seseorang. Mekanisme proses yang pertama adalah penyampaian sikap berdasarkan pemikiran yang beralasan. Pada proses ini ada yang namanya theory of planned behavior, yang dimana perilaku merupakan hasil dari proses pemikiran rasional yang mempertimbangkan konsekuensi, hasil, dan alternatif pilihan perilaku. Nah, niat untuk berperilaku akan semakin kuat apabila seseorang membentuk rencana implementasi. Sebagai contoh, saya berniat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN. Maka dari itu, saya belajar untuk mempersiapkan diri lebih awal dengan belajar soal-soal masuk PTN, lalu mengikuti bimbel, mengikuti tryout, dan kemudian menentukan jurusan dan universitasnya. Namun, niat dapat mengubah aspek perilaku seseorang. Contohnya dalam kasus tadi, saya yang mempertimbangkan akan kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, contoh aktual, niat itu dapat mempengaruhi seseorang yang didasarkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah sikap terhadap perilaku. Sikap positifnya, saya percaya bahwa kuliah di PTN lebih dipandang dibandingkan di PTS. Sedangkan sikap negatif, saya tidak yakin bisa kuliah di PTN karena saingannya yang banyak. Faktor yang kedua adalah norma subjektif, yaitu menerima ketika orang lain merasa keputusanku adalah pilihan yang tepat dan menolak ketika orang lain meragukan kemampuanku untuk tes masuk PTN. Faktor yang ketiga adalah kontrol perilaku, yang dimana dapat mengontrol bahwa kuliah di PTN akan menjamin kesuksesan, sedangkan dapat mengontrol bahwa kuliah di PTN tidak akan menjamin kesuksesan. Semua itu tergantung kepada individunya. Nah, berdasarkan pengalaman saya memiliki sikap yang negatif karena saya tidak yakin bisa kuliah di PTN karena saingan yang banyak dan orang di sekitar saya cenderung meragukan kemampuan saya untuk kuliah di PTN. Selanjutnya adalah proses yang kedua yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk memikirkan solusi yang rasional, sehingga akan lebih sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang kedua ini adalah sikap dan reaksi sebagai perilaku spontan. Bagaimana proses ini dapat berlangsung? Jadi, beberapa peristiwa yang terjadi akan mengaktifkan sikap kita dan pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya tentang bagaimana sesuatu itu seharusnya terjadi, atau yang sering kita sebut sebagai norma sosial. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah pandangan mengenai peristiwa yang terjadi dan akan membentuk sebuah perilaku yang disebut dengan perilaku spontan. Contohnya, ketika kita sedang berada dalam kondisi antrian, kita sudah menunggu selama beberapa waktu. Kemudian, secara tiba-tiba, ada seseorang yang menyerobot antrian di depan kita. Dalam peristiwa tersebut, secara spontan kita akan menegurnya dan berkata, "Maaf Kak, tolong mengikuti antrian." Peristiwa yang terjadi termasuk dalam perilaku spontan, karena ketika peristiwa itu terjadi, kita langsung memikirkan bagaimana dia seharusnya berperilaku, yaitu mengikuti antrian yang ada. Dari pandangan ini, kita membentuk perilaku untuk menegurnya. Nah, dari contoh ini, interpretasi reaksi yang muncul termasuk ke dalam bentuk non-normatif. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat. Dadah!